Bayangin kamu baru bergabung di sebuah perusahaan, dan di perusahaan ini kamu diberikan buku panduan yang isinya tuh jam masuk kantor, cara kerja, pakaian ke kantor, dan lain-lain sebagainya. Aturan lengkap yang kamu butuhkan ketika bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tapi kamu tidak membaca buku panduan tersebut. Yang kamu baca atau yang kamu ketahui dan yang kamu kerjakan hanyalah datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Selain itu, kamu bekerja seenaknya. Menurutmu apa yang akan terjadi di akhir bulan? Apakah kamu akan tetap dipertahankan di perusahaan tersebut atau akan dipecat? Hai, Assalamualaikum. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang pentingnya kembali ke Quran. Analogi barusan itu adalah sama halnya seperti kita yang masuk Islam atau menjadi Muslim diberikan oleh Allah Al-Quran, tapi tidak mau kita perhatikan atau tidak mau juga kita amalkan. Yang kita amalkan atau yang kita perhatikan itu hanyalah sebatas rukun Islam dan halal haram. Padahal Allah punya ketentuan-ketentuan lain yang harus kita amalkan di dalam Al-Quran. Kamu sadar atau enggak? Kalau setiap hari buat kita yang muslim dan kita melaksanakan sholat sehari 5 kali, sholat wajib ya, dan sebanyak 17 kali kita memohon petunjuk kepada Allah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu pada dasarnya kita meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah padaku jalan yang lurus, bukan jalan yang kau murkai. Nah, Allah sudah memberikan jalan yang lurus nih, petunjuk berupa Al-Quran. Sekarang bayangkan ketika kita setiap hari berdoa, bermunajat, meminta petunjuk, tapi rupanya setelah selesai sholat kita sama sekali tidak mempedulikan Al-Quran dengan berbagai alasannya gitu ya, alasan salah tafsir atau proses dan lain sebagainya. Menurutmu bukankah itu suatu perbuatan yang menipu? Kamu perlu tahu bahwa kita itu menyembah Tuhan semesta alam. Kita bukan menyembah patung. Kalau patung kita tipu, patung tidak akan nipu kita balik. Tapi kalau Allah kita tipu, Allah akan menipu kita balik. Yang paling tahu isi pikiran kita, isi hati kita, itu Allah. Jika kita selama ini selalu berkomentar Allah tahu kebutuhan kita dan lain sebagainya, apakah kita tidak sadar kalau misalnya kita berarti tidak bisa menipu Allah? Karena kita, isi hati kita, pikiran kita itu diketahui oleh Allah. Karena itulah sia-sia bagi muslim yang merasa beriman dan sudah melaksanakan sholat, setiap hari meminta petunjuk, tapi sebenarnya justru menipu Tuhannya sendiri. Ketika kita ditipu sama Allah, kita hanya bisa berangan-angan. Allah itu maha pengampun, Allah itu akan menjanjikan kita masuk surga, dan lain sebagainya. Padahal kita justru berpaling dari petunjuk yang setiap hari kita minta terhadap Allah. Makanya kalau misalnya kita saksikan bagaimana kondisi umat muslim saat ini, kita seperti layangan singit. Kita sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa selain dari rukun Islam dan perkara halal haram. Itu pun bahkan halal haram pun tidak kita patuhi gitu. Saya pikir semua orang tahu ya, semua muslim di negeri ini tahu bahwa korupsi itu haram. Tapi tetap saja kan dikerjakan juga gitu. Karena kita disetir oleh nafsu dan emosi. Dan kita merasa Allah tuh akan mengampuni dosa kita. Padahal ya
Nggak kayak gitu aturan mainnya. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, mulailah memperhatikan Quran. Pesan saya buat kamu adalah satu, jangan kamu takut dalam memperhatikan atau berusaha memahami Quran. Selama kamu memiliki niat yang lurus dan Allah tahu kamu punya niat dan tekad yang tulus, Allah akan memberimu petunjuk. Tidak peduli apakah kamu bisa bahasa Arab atau tidak, sesuai janji Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dia memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan dia maha tahu siapa yang bikin petunjuk. Makanya semua kembali ke kamu. Apakah kamu ingin menerima petunjuk yang kamu minta setiap harinya atau tidak? Jangan kita terjebak dengan dogma masa lalu bahwa oh harus pakai kitab tafsir, oh harus bisa bahasa Arab dulu. Jika kita masih terjebak di dogma yang seperti itu, kita tidak akan pernah mengetahui isi Al-Quran sampai akhir hayat kita. Dan kita tidak dianggap beriman oleh Allah, karena kita udah berpaling. Kita minta petunjuk setiap hari, tapi dikasih petunjuk kita pura-pura budak. Lain daripada itu, jika kita tidak memperhatikan Quran atau kita tidak mau tahu isi dari Al-Quran, gimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya terhadap Al-Quran? Sementara isi Al-Quran saja kita tidak tahu. Padahal salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab Allah. Gimana kita percaya kepada kitab Allah kalau kita sendiri juga tidak mau tahu sama kitab Allah? Itulah kenapa dikatakan bahwa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak akan masuk surga. Kita nih sudah rajin sholat, sudah mengerjakan rukun Islam, tapi kita dusta. Kita terancam dibinasakan dan pada akhirnya kita tidak masuk surga. Karena sebenarnya kita sedang menipu Tuhan kita. Oke, demikian video kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Kalau kamu suka, bisa like dan subscribe. Di video selanjutnya, saya akan menceritakan terkait harus bagaimana sih kita memahami Quran, apa yang harus dilakukan terlebih dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.